Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Taib, sebelumnya afwan, qadarullah, karena ini jadwal baru bagi saya, jadi kadang lupa ya. Sudah 2 hari baru ngajar 2 hari, kemudian libur 2 hari, jadinya belum terlalu hafal jadwalnya. Ya, saya kira tadi jam 10 ya, kirain jam 10, ternyata jam 9 ternyata ya. Afwan, saya dari tadi sebenarnya kosong, nungguin jadwal juga. Qadarullah. Nah, tidak apa-apa, kita pakai waktu yang tersisa daripada nggak ada sama sekali. Kita pakai 30 menit sebelum jadwal berikutnya ya. Taib, terakhir kita lanjutkan ya penjelasan dari Ikhtisar Ulumul Hadis karya Al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan as-sahih. Nah, thumma qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala qala, yakni qala Ibnu Shalah. Ingat, kalau beliau menggunakan kata qala di awal, maka itu maknanya itu merupakan ikhtisar beliau atau kalam Ibnu Shalah yang beliau ambil. Nah, adapun untuk kalam beliau sendiri, baik berupa istidrak ataukah untuk syarah dan semacamnya, beliau menggunakan kata qultu di awalnya. Qala, yakni Ibnu Shalah, ammal haditsus sahihu fahuwa al-haditsul musnadu alladhi yattasilu isnaduhu binaqlil adlil dhabiti anil adlil dhabiti ila muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allala. Thumma akhadha yubayyinu fawaida quyudihi wa mahtaraza biha anil mursali wal munqati wal mu'dali wasyadzi wa ma fiha illatun qadihah wa ma fi rawihi naw'u jarhin. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, adapun hadis yang sahih. Baik, di sini beliau masuk ke taksimul hadis ya. Kita sudah sebutkan kemarin ya bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah, hadis terbagi menjadi 3 inda ahlihi ya, yakni beliau dalam hal ini mengikuti taksim yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Khattabi rahimahullah ya, mengikuti taksim yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala yang menisbatkan taksimul hadis yakni bi'tibar al-qabul war rad. Taksimul hadis dari sudut pandang makbul atau mardudnya ada 3, sahih, hasan wa dhaif, yakni inda ahlihi, kata Al-Khattabi rahimahullahu taala. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa taksimul hadis menjadi 3. Ini kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, beliau tidak mengetahui ada sebelum Al-Khattabi yang membagi hadis menjadi 3 ya, yakni yang menyendirikan hasan sebagai jenis yang tersendiri. Walaupun demikian, dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya, bahwa ditemukan di kalam para kalam ulama al-mutaqaddimin ada penyebutan kata al-hasan ala ma'nahu istilahi, bukan ala ma'nahu lughawi, tapi ala ma'nahu istilahi, yakni dibawanya sahih. Namun mereka tidak menjadikan, yakni mereka mutaqaddimin tidak menjadikannya sebagai hadis yang mustaqil, nau al-hadis al-mustaqil, melainkan dimasukkan dalam kategori sahih namun di tingkatan sahih paling bawah. Nah, maka ini taksimul hadis bi'tibar al-qabul war radd. Al-hadis as-sahih, kata beliau, dan as-sahih maklum ya, lughatan bermakna adiddus saqim, lawan dari as-saqim. Nah, adapun istilahan, kata beliau, fahuwal haditsul musnad, dia adalah hadis musnad yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit,
dari perawi yang adil lagi dhabit ila muntahahu, demikian seterusnya sampai di akhir sanad. Wala yakunu syadzan wala muallala, dan hadisnya tidak boleh syadz dan tidak boleh muallal. Baik, maka di sini penulis rahimahullahu taala ya, atau langsung kita berikan dalam bentuk pointer saja, bahwa syarat hadis sahih yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, yang pertama adalah al-musnad. Kata beliau fahuwal haris al-musnad. Yang kedua alladzi yattasilu isnaduhu, yakni ittisalus sanad. Yang ketiga binaklil adl, yakni adalatur ruwat. Syarat yang ketiga adalatur ruwat. Kemudian yang keempat ad-dhabit. Ya, yakni perawinya memiliki dhabit, memiliki dhabit yang sempurna, tamud dhabat. Kita akan terangkan nanti. Kemudian syarat yang kelima wala syadzan, ya, la yakunu syadzan, dan yang keenam wala muallala. 6, tidak boleh memiliki illat yang qadihah. 6. Tentunya antum sudah pelajari dalam Nukhbah ataupun Nuzhatun Nadhar bahwa syarat hadis sahih yang masyhur itu cuma ada 5. Ya, jadi tadi disebutkan ada 6 karena beliau menambahkan al-musnad. Dan ini salah satu poin kritikan pada ta'rifnya Ibnu Shalah di sini. Ya, di sini beliau menambahkan dalam ta'rif sahih adalah al-hadis al-musnad. Wa fihi nadhar. Nah, kenapa? Karena al-musnad, ya, al-musnad menurut para ulama, ya, ada 3 pendapat dalam mendefinisikan apa itu al-musnad. Sayati insyaallah kita secara global saja di sini. Pendapat yang pertama mengatakan al-musnad itu muradifun lil marfu, sama seperti marfu. Jadi hadis mauquf, hadis maqtu itu bukan musnad. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-musnad bermakna al-muttasil. Bermakna apa? Al-muttasil. Maka dari sudut pandang ini al-munqati, al-mursal, al-muallaq, ya, itu bukan apa? Bukan al-musnad. 6. Bukan al-musnad. Jelas sampai sini? Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa al-musnad adalah al-marfu al-muttasil, menggabungkan 2 pendapat tersebut. Selain dia marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga harus apa? Muttasil, yakni zahiruhul ittisal. Sanadnya zahirnya bersambung. Nah, sekarang kita lihat di sini. Beliau mengatakan as-sahih adalah al-hadisul musnad. Musnad istilah yang mana? Pendapat mana yang beliau maksudkan di sini? Pendapat pertama, kedua, atau ketiga? Kita katakan kalau yang beliau maksudkan pendapat yang pertama, apa pendapat yang pertama tadi? Al-musnad bermakna apa? Al-marfu, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu konsekuensinya, kalau ada hadis yang terpenuhi semua syarat-syarat hadis sahih, namun dia mauquf kepada sahabat, berarti bukan hadis sahih menurut Ibnu Shalah. Ya kan? Kalau terpenuhi semua syarat-syarat sahih, tapi ternyata dia mauquf dari sahabat atau maqtu dari tabi'in, ya, kalau begitu bukan hadis sahih menurut Ibnu Shalah. Kalau kita katakan makna musnad di sini bermakna al-marfu. Maka ini kurang pas tentunya dan bertentangan dengan amalan ahlul ilm, di mana mereka menyatakan hadis sahih itu tidak terbatas pada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga tercakup di dalamnya al-mauqufat dan al-maqtu'at. Nah, kemudian kita katakan kalau yang dimaksudkan adalah makna yang kedua, al-musnad bermakna al-muttasil, maka di sini terdapat takror. Karena setelahnya beliau sebutkan tersendiri syarat ittisal. Kata beliau, al-hadits al-musnad alladzi yattasilu isnaduhu. Hadits musnad yang bersambung sanadnya. Maka kalau yang beliau maksudkan dengan musnad di sini adalah makna yang kedua, yakni musnad bermakna muttasil, terjadi takror pada ta'rif, dan ini juga tentunya hal yang aib dalam ta'rif. Aib dalam ta'rif, membuang-buang kata. Nah, maka kita katakan ini juga tidak dibutuhkan. Ya, apalagi kalau kita katakan musnad bermakna dua-duanya, ya kan, satu persatu saja tidak masuk, apalagi dua-duanya. Jelas? Karena itulah tambahan kata al-musnad di sini tidak dibutuhkan. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Coba lihat di belakang qultu. Setelah beliau menyebutkan ta'rifnya Ibnu Shalah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahasilu hadis sahih, kesimpulan hadis sahih adalah annahu al-muttasilu sanaduhu binaqlil adli dhabiti am mislihi, dan seterusnya. Beliau tidak menyebutkan lagi kata al-musnad.
Menunjukkan bahwa ya, dari sini saja sudah kelihatan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir memandang kalimat al-musnad ini tidak dibutuhkan dalam ta'rif. Kenapa? Nah, alasan yang kita sebutkan tadi. Manapun makna musnad yang diinginkan oleh Ibnu Salah, maka tidak ada yang masuk pada ta'rif ini, tidak cocok dalam ta'rif ini. Baik. Maka ini i'tiradat terhadap ta'rif yang disebutkan, atau i'tirad yang disebutkan terhadap ta'rif yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Kita katakan bahwa al-musnad di sini la yuhtaju ilaih, tidak dibutuhkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya. Yattasilu isnaduhu. Ma makna ittisalus sanad? Ma makna ittisal as-sanad? Baik. Yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah ayyaruya kullu rawin an syaikhihi bi ahadi turuqi at-tahammul as-sahihah atau bi ihda turuq at-tahammul as-sahihah. Ini makna ittisalus sanad. Jadi ittisalus sanad adalah ayyaruya rawi an syaikhihi, seorang rawi meriwayatkan dari gurunya. Meriwayatkan dari gurunya. Bagaimana caranya dia meriwayatkan? Ya, bi ihda turuqit tahammul as-sahihah, dengan menggunakan salah satu dari metode-metode tahammul yang dianggap syah, di kalangan ahlul ilm, yang dianggap syah ittisalnya. Jelas sampai sini? Misalnya siko tahammul yang bentuk tahammul yang sahih, misalnya as-sama, dia mengatakan sami'tu atau haddasani. Baik? Atau apalagi bentuk tahammul yang sahih? Misalnya al-ard atau al-qiraah. Ya, misalnya dia mengatakan akhbarona atau quri'a alaihi wa ana asma atau qara'tu ala fulan. Nah, apalagi termasuk tahammul yang sahih, misalnya kata an. An kalau dia bukan mudallis, jelas an, seorang rawi meriwayatkan dari gurunya dengan an-anah. Kemudian keduanya mungkin al-liqa, mungkin berjumpa, dan si murid bukan mudallis, maka ini juga apa? Ya, ini juga termasuk turuk tahammul yang sahihah. Atau bahkan bil ijazah. Ijazah inda jumhur al-mutaakhirin, ya, bahkan jamahir al-mutaakhirin menganggap bahwa al-ijazah itu termasuk muttasil, termasuk tahammul yang sahihah. Dan saya insyaallah pembahasan tersendiri berkenaan dengan turuk at-tahammul. Jelas ya? Jadi tidak mesti tahammul ini dikatakan ittisalus sanad kalau dia mendengar. Tidak mesti. Memang itu tahammul yang paling baik, itu bentuk ittisal yang paling kuat, yaitu kalau dia mendengar. Ya, namun tidak terbatas dengan itu. Ya. Maka yang diinginkan dengan ittisalus sanad adalah semua turuk tahammul yang sahihah, yakni syah, dianggap ittisal, termasuk di dalamnya ijazah. Walaupun tidak pernah mendengar sama sekali, tapi melalui perantaraan periwayatan ijazah, dan itu dianggap muttasil. Jelas sampai sini? Maka ini makna ittisalus sanad, ayyaruya ar-rawi an syaikhihi bi ihda turuqit tahammulis sahihah. Summa qala rahimahullah binaqlil adli dhabit. Binaqlil adli dhabit. Ya, di mana perawi yang meriwayatkan, setiap perawi yang meriwayatkan itu adalah rawi yang memiliki adalah. Apa itu al-adalah? Khulasah al-adalah adalah seorang yang menghimpun 5 persyaratan, 5 awsaf. Yang pertama dia muslim, yang kedua dia baligh, ya, yang ketiga dia akil, yang keempat ghairu fasik, dan yang kelima ghairu makhrumil muru'ah. Saya ulangi, yang pertama dia muslim, yang kedua dia baligh, yang ketiga dia akil, yang keempat dia ghairu fasik, dan yang kelima ghairu makhrumil muru'ah. Baik. Jelas sampai sini? Yang pertama dia muslim. Dia muslim. Maka tidak syah, ya, riwayat seorang kafir. Nah, atau kita langsung jabarkan saja. Sebelum kita jabarkan 5 persyaratan adalah ini dan juga dhabat, saya kira maklum ladaikum bahwasanya dalam proses mengambil ilmu dari seorang guru, ya, atau hubungan antara murid dengan gurunya, dalam pembahasan ini ada 2. Ya, ada 2 jenis. Yang pertama namanya tahammul, yang kedua namanya al-ada. Yang pertama namanya tahammul, yang kedua namanya al-ada. Nah, adapun tahammul itu adalah proses di mana seorang murid mengambil dari gurunya. Ya, kapan seorang
murid mengambil riwayat dari gurunya, ini namanya dia tahammul. Jadi tahammul ini dari sudut pandang si murid mengambil dari guru. Yang kedua namanya al-ada. Adapun al-ada yaitu proses di mana si guru memberikan riwayat kepada muridnya. Jadi al-ada itu dari sudut tinjauan si guru, dia memberikan riwayat kepada muridnya. Kalau tahammul, ya istilahnya kalau bahasa bebasnya tahammul itu belajar, al-ada itu mengajar. Gitu ya. Cuma di sini kita berbicara masalah riwayat hadis. Ya, berbicara mengenai riwayat hadis. Jadi tahammul itu mengambil, al-ada itu memberi. Nah, untuk al-adalah ada 5 syarat. Muslim, baligh, aqil, ghairu fasik dan ghairu mahrumil muru'ah. 6. Baik. Kita ihtiraz dulu. Kita ihtiraz dulu 5 ini. Yang pertama Muslim. Ya. Ini kata Muslim, ya, kharaja bihi al-kafir bi jami'i anwa'ihi. Kafir harbi, dhimmi, musta'min, muahid, murtad. Semua jenis kafir dikecualikan dari Muslim. Yang kedua, baligh. Keluar darinya 2 jenis orang, atau keluar darinya al-mumayyiz. Jelas? Keluar darinya al-mumayyiz, tapi dunal bulugh. Dia sudah mumayyiz tapi sudah baligh. Kemudian yang ketiga aqil. Al-aqil, ya, kharaja bihi syakhsan. Jadi ada 2 jenis orang yang keluar dari kategori aqil. Yang pertama al-majnun tentunya, dan yang kedua as-sabi dunal mumayyiz. As-sabi dunal mumayyiz. Jelas sampai sini? Yang keempat ghairu fasik. Ya, ghairu fasik. Kharaja bihi al-fasik. Tentunya keluar dari kategori ini al-fasik. Baik. Apa itu fasik? Fasik itu saya kira ma'ruf, definisinya man irtakaba kabiratan au asarra ala al-kabair. Man irtakaba ala saghiratan au asarra ala al-kabair. Fasik itu adalah orang yang terus-menerus, orang yang melakukan satu dosa besar atau terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Fasik itu adalah orang yang melakukan satu saja dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Jelas sampai sini? Dan tentunya, ya, kalau dia tidak bertobat, ya, kalau dia bertobat, ya, diterima. Jelas sampai sini? Dia bukan kategori fasik, kecuali nanti pengecualiannya dalam pembahasan kadzab. Ya, kalau dia yakdzib fi hadis nabawi, apakah tobatnya diterima atau tidak? Nah, ini ada kalam tersendiri nanti. Tapi secara umum, kalau seorang bertobat maka dia tidak fasik lagi. Yani sudah keluar dari daerah al-fisq. Baik. Jadi ghairu fasik kharaja bihi al-fasik. Kemudian al-fisqu nau'an. Fasik itu ada, kefasikan itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada fisqun amali dan yang kedua ada fisqun i'tiqadi. Ya, yang pertama ada fisqun amali dan yang kedua ada fisqun i'tiqadi. Fisik amali, kefasikan amali ya seperti meninggal, kadang-kadang tidak sholat masalan, atau minum khamar atau berjudi atau membunuh dan semacamnya. Itu fisik amali. Kalau fisik i'tiqadi, misalnya dia meyakini irja, meyakini khuruj, ya, meyakini al-qadar, qadariyah maksudnya, ya, dan semacamnya dari bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah. Ini 2 jenis kefasikan. Nah, dalam pembahasan sahih yang dimaksud ketika dikatakan ghairu fasik, yang diinginkan adalah ghairu fasik al-amali, bukan ghairu fasik al-i'tiqadi. Jelas sampai sini? Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan ghairu fasik yakni ghairu fasik dengan fisq amali. Jelas sampai sini ya? Bukan fisq i'tiqadi. Mengapa? Karena jumhurul ulama nanti akan disebutkan ya, atau yang rajih dalam pembahasan ini, ya, yang rajih dalam pembahasan riwayatul mubtadi, di mana mubtadi tentunya dia fasik, tapi fisknya i'tiqadi. Ya, fisknya i'tiqadi. Jelas? Yang rajih dalam riwayatul mubtadi, sayati insyaallah bahwa riwayatul mubtadi maqbulah. Ya. Maqbulah selama dia apa? Ya, idza kana lahu lisanu sidq, ya. Atau dia sidqul lisan, selama dia jujur. Selama orangnya jujur, tidak yakdzib, tidak juga muttaham bil kadzib.
tidak juga muttaham bil kadzib. Jelas sampai sini? Taib. Ini artinya begini, kalau seandainya kita mengatakan bahwa fisik di sini mencakup fisik amali, otomatis semua riwayat mubtadi ditolak karena dia fasik. Karena dia apa? Fasik. Jelas sampai sini? Dan adanya khilaf dalam masalah riwayatul mubtadi menunjukkan mereka tidak sepakat dalam persyaratan penafian fisik i'tiqadi. Namun untuk fisik amali mereka sepakat. Ya, atau mungkin kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lain. Kita bisa katakan begini. Fasik ada dua, fisik i'tiqadi sama fisik amali. Kita katakan untuk fisik amali mereka sepakat untuk mempersyaratkannya. Tidak boleh dia fasik amali. Adapun untuk fisik i'tiqadi ini mukhtalafun fi nafihi. Apakah dipersyaratkan harus dinafikan fisik amali dari seorang perawi atau tidak? Ini mukhtalafun fi, dan membahasnya di pembahasan riwayatul mubtadi sayati insyaallah taala. Baik. Udah ya. Kemudian ghairu makhrumil muru'ah, orang yang tidak tercoreng marwahnya. Ya, dan al-muru'ah itu adalah kondisi di mana seorang bukan melakukan hal-hal yang haram tentunya, bukan hal yang fasik, tapi dia melakukan hal-hal yang makruh mungkin, ya, perkara yang makruh, karahatut tanzih, atau melakukan hal yang khilaful aula, atau mungkin hal-hal yang mubah tapi di daerah tertentu, di wilayah tertentu, di zaman tertentu itu kurang layak bagi seorang rawi. Rawi. Nah, ini mahrum al-muru'ah. Misalnya dia banyak melakukan tadlis. Nah, seorang kalau banyak melakukan tadlis ini tidak layak, ini mahrumul muru'ah. Maka dia bisa, karena itulah ada rawi-rawi yang dilemahkan gara-gara kebanyakan melakukan tadlis, terlalu banyak melakukan tadlis, dan dia didoifkan karenanya. Kenapa? Karena banyak melakukan tadlis itu tidak layak bagi seorang bagi seorang rawi. Jelas? Makhrumul muru'ah. Baik. Ini 5 jenis atau 5 persyaratan 5 persyaratan al-adalah, al-muslim, al-baligh, al-aqil, kemudian ghairu fisq, yakni fisq amali ittifaqan, ya. 6. Dan ghairu mahrum al-muru'ah. Baik, sekarang kalau kita lihat syarat ini dan kita hubungkan dengan al-ada, at-tahammul wal ada. Apakah 5 persyaratan ini dipersyaratkan pada saat tahammul dan ada? Untuk yang pertama, muslim. Ya. Apakah muslim dipersyaratkan pada tahammul dan juga pada al-ada? Ya, tentunya yang benar dalam masalah ini, kalaupun ada khilaf, wallahu a'lam bishawab, kalaupun ada khilaf, tapi saya pikir tidak ada khilaf di sini, wallahu a'lam, karena mengingat beberapa orang sahabat yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kafir, tapi menyampaikannya ketika masih sudah muslim. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat siapa? Siapa namanya? Sahabat yang meriwayatkan hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salat maghrib, membaca surat tur di salat maghrib. 6. Kok saya lupa namanya, kata Allah. Ya, insyaallah. Ya, ini sahabat mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat tur di salat maghrib ketika masih kafir. Jadi masih musyrik, lewat di masjid, ya, mendengar orang salat di dalam, baca surah ini. Dia ingat kata-katanya mungkin surah tur. Ya, dia ingat surahnya, dia ingat bacaannya. Nah, ketika dia masuk Islam, dia mengatakan, dulu saya masih musyrik, pernah lewat, kemudian dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini. Ini ternyata surah ini yang dibaca dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah tur ternyata. Maka beliau mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib surah tur. Maka ini beliau tahammul, yakni mengambil riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kafir, tapi al-ada dia sampaikan ketika sudah muslim. Dan ini hadis terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Jubair bin Mut'im, Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala an. Dari sahabat Jubair bin Mut'im. Maka ini nampaknya wallahu alam,
imma ittifaqan, ya kemungkinan besar ittifaq karena ini dalam Sahih Bukhari dan semua ulama terima tentunya bahwa muslim itu hanya dipersyaratkan pada al-ada, tidak dipersyaratkan ketika tahammul. Boleh seorang tahammul ketika kafir, tapi al-adanya harus muslim. Kapan ada dalam keadaan kafir juga, maka enggak diterima. Baik, ini muslim. Yang kedua, al-bulugh. Al-bulugh sama seperti muslim, dia hanya dipersyaratkan ketika al-ada dan tidak dipersyaratkan ketika tahammul. Tidak dipersyaratkan ketika tahammul. Karena itu ada beberapa sigarus sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, ada beberapa riwayat yang beliau dengar ketika masih kecil. Ketika beliau masih kecil, belum balik, ya. Seperti misalnya hadis tentang beliau berjalan menarik ontanya itu di sela-sela di sela-sela soft, kemudian beliau menambatkan ontanya kemudian ikut sholat. Dikatakan dalam riwayat tersebut, waqad nahaztul ihtilam. Saya sudah hampir balik. Ya. Yani belum balik waktu itu. Maka di sini beliau mendapatkan kabar tersebut atau mengalami kejadian tersebut di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan Ibnu Abbas belum balik. Namun beliau sampaikan hadis ini ketika sudah balik. Ya, semisal juga dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bilal masuk ke jamaah perempuan untuk menyampaikan mauidhah, kemudian mereka melemparkan kalung anting mereka kepada Bilal untuk bersedekah. Dan Ibnu Abbas hadir. Dikatakan Ibnu Abbas, laula makani lama hadartuhu. Seandainya bukan karena kedudukan saya tidak akan menyaksikan momen tersebut. Yani karena waktu itu saya masih kecil, belum balik, masih boleh masuk ke kerumunan perempuan di situ. Ya, ke jamaah safnya perempuan. Yani karena saya waktu itu belum balik. Jelas? Dan beliau sampaikan hadis ini ketika sudah balik. Nah, maka untuk al-bulugh, kita katakan al-bulugh hanya dipersyaratkan ketika ada, namun tidak dipersyaratkan ketika tahammul. Boleh tahammul ketika belum balik. Nah, maka anak-anak kecil yang sudah mumayyiz umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun datang ke majelis-majelis riwayat misalnya, ikut duduk mendengarkan, ya, ikut duduk mendengarkan, belum balik tapi sudah mumayyiz, ikut mendengarkan mereka, maka tahammulnya dianggap syah. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari para imam, ada anak-anak datang di majelis, ya, ikut mendengarkan hadis, ya, ikut mendengarkan mendengarkan hadis dan tercatat mendengar hadis tersebut walaupun dia masih kecil, tapi disampaikan ketika sudah balik. Tapi yang ketiga adalah aqil. Keluar darinya dua jenis orang, yang pertama majnun dan yang kedua dunal mumayyiz, usia di bawah mumayyiz. Ya, untuk simpelnya di bawah 7 tahun lah, simpelnya, walaupun tentunya pembahasan batasan balik itu dibahas dalam kutubul fiqh. Ya, dalam kutubul fiqh kapan batasan balik tersebut. Batasan mumayyiz maksud saya, batasan mumayyiz. Ya. Jadi as-sabi dunal mumayyiz itu dianggap ghairu aqil, belum berakal, anak kecil belum mumayyiz, belum bisa membedakan kalam antara al-amr dengan an-nahyu, antara istifham dengan selainnya. Ya, belum bisa menjawab kalau ditanya mumayyiz dunal mumayyiz. Nah, untuk majnun, ya, untuk al-majnun, ya, tentu saja, atau untuk al-aqal dalam artian dia tidak gila, ini tentu saja dipersyaratkan pada keduanya. Dipersyaratkan ketika tahammul tidak boleh gila, dan dipersyaratkan ketika ada tidak boleh gila. Itu jelas. Nah, masalah berikutnya, bagaimana dengan as-sabi dunal mumayyiz? As-sabi dunal mumayyiz, apakah dianggap tahammulnya syah? Nah, wallahu a'lam bissawab. Ma'ruf di kalangan ahlul ilm, mereka membawa anak-anak mereka ke dalam majelis ilm. Ya, membawa anak-anak mereka ke dalam majelis ilm, majelis tahdits, majelis riwayah, ya. Mereka ikut mendengar, kadang ada yang sambil main-main, ya, dan kadang kalau mereka lapar, mereka menangis, minta makan, tapi mereka hadir dan tercatat hadir. Ya, ada nanti insyaallah akan datang di masalah ini, ada namanya huduron. Tercatat sebagai huduron, di mana anak-anak kecil yang belum mumayyiz tercatat hadir di majelis tersebut. Jadi di daftar orang-orang yang meriwayatkan dari guru tersebut akan ditulis namanya, cuma diberikan catatan ini huduron, yakni orang sudah tahu ini belum mumayyiz. Jelas sampai sini? Nah, huduron ini kalau diimbangi atau diperkuat dengan adanya ijazah, maka ini syah.
Dengan adanya ijazah ini apa? Syah. Bahkan ijazah itu sendiri syah untuk anak-anak yang belum balik. Misalnya saya datang kepada seorang guru bawa anak saya. Saya bilang, "Syekh, saya minta ijazah untuk anak saya juga." Kata Syekh, "Ajaztuhu." Iya, saya riwayat, saya ijazahkan untuknya. Maka dia sudah syah tahammulnya. Nanti ketika dewasa dia boleh memberikan riwayat kepada orang lain berdasarkan ijazah yang diterima ketika dia belum mumayyiz. Baik. Maka khulasah untuk masalah as-sabiyyu dunal mumayyiz, memang mereka tidak dianggap sebagai sama yang sempurna sebagaimana orang dewasa, namun mereka dianggap sebagai huduran. Mereka hadir di majelis tersebut dan tercatat nama-namanya. Dan itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk ittisalus sanad. Apalagi kalau diperkuat dengan adanya ijazah, maka ini tentunya lebih kuat dibandingkan sekedar ijazah tanpa hadir. Tanpa hadir di situ. Baik. Wa sayati tafsiluhu. Kemudian yang terakhir adalah berikutnya ghair fasik ya. Ghair fasik. 6. Muslim balik akil. Ghair fasik. Ini ghair fasik sama ghairu mahrumil muru'ah saya kira jelas ya. Dua-duanya dipersyaratkan pada ada saja. Artinya begini. Kalau orang kafir saja syah tahammulnya, apalagi cuma orang fasik. Apalagi cuma orang ghairu mahrum, orang mahrumul muru'ah, lebih syah lagi tahammulnya. Ya, kalau orang kafir saja tahammul syah, apalagi cuma orang fasik, kan begitu. Masih muslim. Cuman untuk ada harus dipersyaratkan dua-duanya. Ketika ada tidak boleh fasik dan tidak boleh mahrum al-muru'ah. Baik, ini khulasa untuk al-adalah. Tsumma qala rahimahullahu taala al-adlu dhabit. Al-adlu ad-dhabit. Yang dimaksud dengan ad-dhabit di sini adalah tamud dhabat. Dhabat yang sempurna. Dhabat yang sempurna. Kenapa? Karena rawi yang hasan, soduk itu juga memiliki dhabit, cuma dhabitnya khafif, ringan. Karena itulah kata ad-dhabit, alif lam pada kata ad-dhabit ini bisa dimaknakan alif lam lil kamaliyah. Alif lam yang menunjukkan kamaliyah, menunjukkan kesempurnaan, yakni kamalul dhabat, sempurna dhabatnya. Ini harus dimanakan seperti ini. Karena kalau diartikan dhabit yakni sekedar punya dhabit, maka rawi soduk juga memiliki dhabat. Kalau begitu apa bedanya nanti dengan hadits hasan? Ya. Maka perbedaan yang satu-satunya perbedaan, kita bisa katakan satu-satunya perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan adalah dalam masalah dhabat perawinya. Untuk rawi sahih, dhabitnya adalah kamal, ya, tam, sempurna, sementara rawi hasan dhabitnya khafif. Khaffa dhabtuhu, ringan dhabatnya. Ada tapi tidak sempurna. Karena itulah alif lam pada kata al-dhabit itu bermakna alif lam lil kamaliyah, yakni menunjukkan kesempurnaan dhabit. Nah, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan dhabat di sini? Tentunya bukan yang dimaksud sempurna tidak pernah salah sama sekali. Dia punya 1000 riwayat, benar semua riwayat 1000 tersebut. Tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksud dengan kamalul dhabat adalah orang yang kesalahan dalam riwayatnya itu porsinya jauh lebih sedikit. Bukan sekedar lebih sedikit, tapi harus jauh lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis sebenarnya. Jadi bukan 60-40, bukan 70-30, enggak. Ya. Jadi dipersyaratkan untuk yang tamud dhabat dengan kamulud dhabat, kurang lebih patokannya, kurang lebih dhabitnya adalah bahwa jumlah hadis-hadis dia yang keliru di dalamnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang benar. Misalnya, anggaplah ada orang punya 100 hadis. Ya, ini di zaman dahulu tentunya sedikit ya, tapi kita sekedar pendekatan saja. Ada orang punya 100 hadis. Tentunya kan dia tidak belajar sendirian, banyak teman-temannya belajar kepada seorang guru. Nah, dan di antara teman-temannya ini ada orang-orang yang merupakan murid senior gurunya, rawi-rawi yang thiqah yang tahu hadis-hadis gurunya, teman-teman thiqah. Maka untuk mengetahui si fulan ini dhabitnya tam atau tidak, kita lihat 100 hadisnya. Kemudian kita bandingkan dengan hadis-hadis temannya yang thiqah. Kalau kebanyakannya sesuai dan kesalahannya cuma 5 biji, 100 dari 100 misalnya dia cuma salah 1, 2, 3 salahnya, maka ini dikatakan tamud dhabat, dikatakan kamalud dhabat, sempurna.
Jelas sampai sini? Sempurna. Kenapa? Dari 100 hadis dia cuma salah 2 misalnya. Ini tamul dhabat. Jelas? Tapi kalau dari 100 hadis dia salah 10 atau belasan misalnya, ini tidak tam dhabat. Ini mimbabi takrib saja tentunya, pendekatan. Iya, wa illa para ulama al-mutaqaddimin sudah menyelesaikan semua masalah ini. Kita tidak perlu lagi melakukan muqaranah antara riwayatnya si fulan dengan rawi-rawi thiqah. Ini orang belakangan tidak akan mungkin bisa melakukannya. Iya. Artinya tidak ada rawi yang baru yang belum di maksudnya mutaakhirin kayak kita ya, sudah selesai pembahasannya di kalangan ulama terdahulu. Apa-apa yang luput ya, muhakkik semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Az-Zahabi dan semacamnya sudah menyelesaikannya. Kalaupun ada rawi-rawi yang tidak diperbincangkan, ya mereka tinggal vonis fulan majhul dan semacamnya. Baik. Ala kulli hal ad-dhabat. Jelas ya? Dhabat patokannya seperti tadi. Ya, patokannya adalah yang dimaksud dengan dhabat di sini yakni kamalul dhabat, sempurna dhabatnya. Dalam artian jumlah hadis-hadis yang dia keliru jauh porsinya, persentasenya jauh di bawah hadis-hadis yang benar. Bukan sekedar lebih banyak tapi bukan sekedar lebih sedikit tapi jauh lebih sedikit. Nah, taib wallahu taala alam bisawab. Masih ada pembahasan berkenaan dengan dhabat, insyaallah nawasil ghadan karena waktu sudah mau masuk di pelajaran berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan sampai sini?